Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang gugus-gugus pelindung senyawa dalam sintesis senyawa organik. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dahulu. Yang pertama itu, Saya Kelantan dengan NIM 023. saya Erma Johar, NIM 031. Saya Sandi dengan NIM 041. Saya Wafika Alfia dengan NIM 047. Saya Zulia Nurrahma dengan NIM 048. Saya Denora Situmorang dengan NIM 056. Saya Masita dengan NIM 083. Baiklah, kami akan memulai dengan permasalahan pertama, yaitu permasalahan punya Kelantan. Kepada Kelantan kami persilakan. Baiklah, permasalahan saya yaitu bagaimana cara melindungi gugus fungsional yang mirip dalam suatu senyawa organik. Kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilakan. Erma ingin mencoba menjawab. Jadi untuk bagaimana cara melindungi itu, yaitu gugus pelindung atau gugus proteksi adalah suatu gugus fungsional yang digunakan untuk melindungi gugus tertentu supaya tidak turut bereaksi dengan reaksi-reaksi atau pelarut selama proses sintesis kimia berlangsung. Apabila molekul mengandung beberapa gugus fungsional yang mirip, mungkin perlu dilindungi dengan cara-cara yang berbeda sehingga mereka dapat dihilangkan dengan kondisi yang berbeda-beda walaupun sebenarnya terlihat sama. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Tapi di sini saya butuh jawaban yang lebih jelas lagi untuk alasan mengapa harus berbeda-beda. Kepada teman-teman yang ingin menambah jawaban, dipersilakan. Baiklah, saya Wafika Alfia Ramadhani ingin menambahkan jawaban dari permasalahan Kelantan, yaitu dalam mendapatkan reaksi yang selektif terhadap gugus fungsi yang menjadi sasaran perubahan reaksi, maka gugus fungsi lain yang memiliki potensi untuk terserang diberi perlindungan. Nah, perlindungan terhadap gugus fungsi yang diharapkan tidak mengalami perubahan tersebut dilakukan dengan cara melindungi gugus fungsi itu terlebih dahulu secara selektif agar tidak terserang oleh reaksi yang diberikan. Saat suatu molekul mengandung beberapa gugus fungsional yang mirip, maka harus dilindungi dengan cara yang berbeda sehingga mereka dapat dihilangkan dengan kondisi yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan semua gugus fungsi memiliki cara tertentu melalui penggunaan reaksi untuk melindunginya, baik gugus karbonil, hidroksil, amino, ikatan rangkap, dan gugus yang lainnya. Oleh sebab itu, meski terlihat sama atau mirip, cara penanganannya harus berbeda dan disesuaikan dengan gugus fungsional dari molekul senyawa organiknya. Baiklah, bagaimana kepada Saudara Kelantan? Baiklah, terima kasih pada Saudara Wapik dan juga Saudara Erma tadi atas jawabannya. Dapat saya simpulkan bahwa bagaimana cara melindungi gugus fungsional yang mirip dalam suatu senyawa organik, yaitu walaupun dia memiliki kemiripan, tapi untuk cara melindungi dan cara untuk penghilangannya juga berbeda. Karena walaupun ia terlihat sama. Hal ini dikarenakan semua gugus fungsi memiliki cara tertentu untuk penggunaan reaksi untuk melindunginya, baik dia termasuk gugus karbonil, hidroksil, amino, ikatan rangkap, dan gugus lainnya. Meskipun mirip juga, penanganannya akan tetap berbeda. Terima kasih. Baiklah, kita akan lanjut pada permasalahan berikutnya. Terima kasih pada Kelantan. Yaitu permasalahan berikutnya adalah permasalahan dari
dari saya sendiri yaitu Erma Johar, yaitu dalam banyak preparasi senyawa organik, beberapa bagian spesifik pada molekul tidak dapat bertahan pada kondisi reaksi atau reaksi yang digunakan, sehingga bagian tersebut atau gugus itu harus dilindungi. Nah, contoh itu kan litium, aluminium hidrida yang sangat reaktif, namun merupakan reaksi yang sangat berguna untuk mereduksi ester menjadi alkohol. Nah, mengapa pada proses ini menggunakan litium, aluminium hidrida pada proses ini? Pada teman-teman yang ingin menjawab, kami persilakan. Saya Zulia ingin menjawab. Nah, menurut saya, reaksi tersebut akan mudah sekali bereaksi dengan gugus karbonil tanpa dapat menseleksi mana gugus karbonil yang seharusnya direduksi. Nah, ketika reduksi ester dibutuhkan namun terdapat gugus karbonil lainnya dalam molekul target. Penyerangan hibrida pada gugus karbonil tersebut harus dicegah. Cukup. Oke, baik. Terima kasih kepada Zulia. Namun jawaban dari Zulia ini belum mengena dengan jawaban yang saya inginkan. Maksud adakah teman-teman lagi yang ingin menambahkan? Erma, persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Sandi dengan NIM 041. Di sini saya ingin menambahkan jawaban dari permasalahan Erma Johar. Di sini jawaban saya adalah misalnya karbonil tersebut diubah ke dalam gugus asetal yang tidak bereaksi dengan hidrida. Asetal tersebut kemudian disebut sebagai gugus pelindung bagi karbonil. Setelah tahapan yang memerlukan hidrida selesai dilakukan, asetal tersebut dihilangkan atau direaksikan dengan asam berair, mengembalikannya ke gugus karbonil semula. Tahapan ini disebut sebagai deproteksi. Baiklah, itulah jawaban dari saya kepada saudari Erma. Ya, benar sekali. Terima kasih pada saudara Sandi. Jadi, baiklah dari jawaban Sandi dengan Zulia tadi bisa Erma simpulkan bahwa memang reaksi digunakan litium aluminium hidrida ini karena reaksi tersebut akan mudah sekali bereaksi dengan gugus karbonil tanpa ada yang menseleksi mana gugus karbonil yang seharusnya direduksi. Jadi itu akan mempermudah, dan juga contohnya juga banyak seperti karbonil tersebut bisa diubah menjadi gugus asetal yang tidak bereaksi dengan hidrida. Kemudian juga setelah tahapan ini memerlukan hidrida selesai dilakukan, asetal tersebut akan dihilangkan dan dikembalikan lagi ke gugus karbonil yang semula. Makanya sering kita sebut dengan tahap ini ada deproteksi. Oke, kepada teman-teman terima kasih. Kita lanjutkan pada permasalahan berikutnya, yaitu permasalahan Sandi. Kepada Sandi kami persilakan. Baiklah, permasalahan saya adalah telah kita ketahui bahwasanya gugus pelindung ini berguna selama proses sintesis kimia berlangsung untuk membuat gugus tertentu itu tidak bereaksi dengan pelarut sehingga hanya gugus yang tidak dilindungi oleh gugus pelindung atau gugus proteksilah yang dapat bereaksi dengan pelarut tersebut. Apakah ada spesifikasi khusus atau syarat tertentu agar gugus pelindung dapat bereaksi dengan gugus fungsi tertentu? Kepada teman-teman sekalian yang ingin menjawab permasalahan saya mohon bantuannya. Baiklah, Sandi, saya akan mencoba menjawab permasalahan Anda, yang mana gugus pelindung dan gugus proteksi adalah suatu gugus fungsional yang digunakan untuk melindungi gugus tertentu supaya tidak turut bereaksi dengan reaksi ataupun pelarut selama proses sintesis kimia berlangsung. Gugus pelindung itu sendiri ditambahkan ke dalam molekul melalui modifikasi kimia pada suatu gugus fungsi untuk mencapai kemoselektivitas pada reaksi kimia selanjutnya. Kemudian gugus ini akan memainkan peranan penting dalam sintesis organik multitahap. Begitu. Baiklah, terima kasih kepada saudara Kelantan telah memberikan jawaban terhadap permasalahan saya. Namun di sini saya kurang setuju dengan jawaban Kelantan, saudara Kelantan, karena yang saya inginkan itu adalah agar gugus pelindung tersebut bereaksi dengan gugus fungsi tertentu, digarisbawakan. Kepada teman-teman sekalian yang ingin menambahkan jawaban, saya persilahkan. Erma mau mencoba menambahkan, Sandi? Iya. Nah, jadi gugus pelindung atau gugus proteksi adalah suatu gugus fungsional yang digunakan untuk melindungi gugus tertentu supaya tidak turut bereaksi dengan reaksi atau pelarut selama proses sintesis kimia yang berlangsung. Nah, gugus pelindung tersebut
ditambahkan ke dalam molekul melalui modifikasi kimia yang pada suatu gugus fungsi itu untuk mencapai kemoselektivitas. Nah, gugus ini memainkan peranan yang penting dalam multitahap. Dalam banyak preparasi, senyawa organik ini ada beberapa molekul yang dapat bertahan pada kondisi reaksi. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan sebenarnya ada beberapa. Yang pertama itu mudah dimasukkan dan mudah pula untuk dihilangkan atau kita dengan kata lain dipisahkan. Kemudian untuk yang kedua itu ada tahap terhadap reagen yang mana yang digunakan untuk menyerang gugus fungsional yang sebenarnya lebih tidak terlindungi kayak gitu. Kemudian juga yang ketiga bersifat stabil dan hanya bereaksi pada reaksi tertentu, dan juga yang terakhir dapat mengganggu proses atau jalannya reaksi sebelum dihilangkan. Terima kasih Sandi. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Kelantan dan Saudari Erma Johar telah memberikan jawaban terhadap permasalahan saya. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya seperti halnya gugus pelindung atau gugus proteksi tadi adalah suatu gugus fungsional yang digunakan untuk melindungi gugus tertentu supaya tidak turut bereaksi dengan pereaksi atau pelarut selama proses sintesis kimia berlangsung. Nah, gugus ini juga ditambahkan ke dalam molekul melalui modifikasi, dan gugus ini memainkan peranan penting dalam sintesis organik, apalagi dalam multitahap. Kemudian beberapa bagian spesifiknya itu pada molekul tidak dapat bertahan pada kondisi reaksi atau pereaksi yang digunakan, sehingga bagian tersebut atau gugus harus dilindungi seperti halnya yang dijelaskan oleh Erma Johar tadi, bahwasanya pada saat mudah dimasukkan dan mudah pula dihilangkan. Kemudian ada tahap terhadap reagen yang digunakan untuk menyerang gugus fungsional dan bersifat stabil dan mengembalikan gugus fungsi aslinya dan tidak mengganggu proses atau jalannya reaksi sebelum dihilangkan. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Saudara Sandi. Kita lanjut pada permasalahan berikutnya, yaitu permasalahan Saudara Wafika Alfia. Kepada Wafika, kami persilakan. Baiklah, saya Wafika Alfia Ramadhani. Di sini saya akan membacakan permasalahan saya, di mana permasalahan saya yaitu bagaimana mengetahui suatu gugus fungsi itu termasuk dalam gugus pelindung. Nah, di sini adakah teman-teman yang ingin menjawab permasalahan dari saya? Kepada teman-teman dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Wafika. Dalam banyak preparasi senyawa organik, beberapa bagian spesifik pada molekul tidak dapat bertahan pada kondisi reaksi atau preaksi yang digunakan, sehingga bagian tersebut atau gugus harus dilindungi. Contohnya litium aluminium hidrida sangat reaktif, namun merupakan reaksi yang sangat berguna untuk mereduksi ester menjadi alkohol. Reaksi tersebut akan mudah sekali bereaksi dengan gugus karbonil tanpa dapat menseleksi mana gugus karbonil yang harus direduksi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Wafika. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Masyita. Di sini saya kurang setuju dengan jawaban Masyita karena belum terlalu menjelaskan permasalahan dari saya. Di sini adakah teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, Wapik, saya Kelantan ingin menambahkan jawaban dari permasalahan kamu, yang mana dalam banyak preparasi senyawa organik, beberapa bagian spesifik pada molekul tidak dapat bertahan pada kondisi reaksi atau reaksi yang digunakan. Sehingga bagian tersebut atau gugus tersebut itu harus dilindungi. Contohnya, litium aluminium hidrida sangat reaktif, namun dia itu merupakan reaksi yang sangat berguna untuk mereduksi ester menjadi alkohol. Reaksi tersebut akan mudah sekali bereaksi dengan gugus karbonil, yang mana tanpa dapat menseleksi mana gugus karbonil yang harus direduksi. Ketika reduksi ester dibutuhkan, namun terdapat gugus karbonil lainnya dalam molekul target, penyerangan hibrida pada gugus karbonil tersebut harus dicegah. Misalnya, karbonil tersebut diubah ke dalam gugus asetal yang tidak bereaksi dengan hibrida. Asetal ini kemudian disebut sebagai gugus pelindung bagi karbonil. Setelah tahapan yang memerlukan hibrida selesai dilaksanakan, asetal tersebut akan dihilangkan atau direaksikan dengan asam yang berair atau asam encer.
kemudian mengembalikannya ke gugus karbonil semula. Dan kemudian tahapan ini kita sebut dengan deproteksi. Bagaimana tanggapannya, Pak? Baiklah, terima kasih kepada Kelantan dan Mas Syita. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa dalam banyak preparasi senyawa organik ini, beberapa bagian spesifik pada molekul tidak dapat bertahan pada kondisi reaksi atau reaksi yang digunakan, sehingga bagian tersebut atau gugus harus dilindungi. Contohnya yaitu litium aluminium hidrida. Nah, litium aluminium hidrida ini sangat reaktif, namun merupakan reaksi yang sangat berguna untuk mereduksi ester menjadi alkohol. Reaksi tersebut akan mudah sekali bereaksi dengan gugus karbonil tanpa dapat menseleksi mana gugus karbonil yang seharusnya direduksi. Ketika reduksi ester ini dibutuhkan, namun terdapat gugus karbonil lainnya dalam molekul target. Penyerangan hidrida pada gugus karbonil tersebut harus dicegah. Misalnya, karbonil tersebut diubah ke dalam gugus asetal yang tidak bereaksi dengan hidrida. Asetal tersebut kemudian disebut sebagai gugus pelindung bagi karbonil. Setelah tahapan itu selesai, maka dilakukan asetal itu akan dihilangkan, yaitu direaksikan dengan asam berair, lalu mengembalikannya ke gugus karbonil semula. Nah, tahapan ini disebut sebagai deproteksi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Erma Johar. Oke, terima kasih Saudara Wafik. Oke, kepada teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut, yaitu permasalahan berikutnya. Zulia Nur Rahma, kepada Zulia, persilakan. Baiklah, permasalahan berikutnya permasalahan dari saya, di mana gugus pelindung memiliki beberapa persyaratan tertentu untuk dapat bereaksi dalam reaksi kimia. Salah satunya yaitu kondisi reaksi dalam memasukkan gugus pelindung harus stabil. Nah, bagaimana yang terjadi apabila kondisi reaksi saat memasukkan gugus pelindung ini tidak stabil? Nah, bagi teman-teman yang ingin membantu menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Saudari Zulia. Di sini saya ingin menjawab permasalahan dari Zulia yang menurut saya apabila kondisi reaksi saat memasukkan gugus pelindung tidak stabil, maka gugus lain yang memiliki sifat yang sama, yang seharusnya tidak bereaksi akan ikut serta bereaksi juga dikarenakan ketidakstabilan pada reaksi tersebut. Terima kasih. Baiklah, menurut saya jawaban dari Saudara Sandi ini kurang tepat karena tidak menjelaskan secara detail lagi bagaimana pengaruh kestabilan ini pada gugus pelindungnya. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Baiklah, saya Denora Situmorang akan mencoba menambahkan dari jawaban Saudara Sandi, yaitu di mana kita ketahui bahwa gugus pelindung ini adalah suatu gugus fungsional yang digunakan untuk melindungi gugus tertentu supaya tidak turut bereaksi dengan reaksi atau pelarut selama proses sintesis kimia berlangsung. Gugus pelindung tersebut ditambahkan ke dalam molekul melalui modifikasi kimia pada suatu gugus fungsi untuk mencapai kemoselektivitas pada reaksi kimia selanjutnya. Misalnya pada eter tetrahidropiranil yang merupakan gugus pelindung yang stabil akan dihapus oleh asam katalis hidrolisis. Geraniol yang dilindungi pyridinium, petolunesulfat atau PPTS reagen yang terjadi di sini adalah eter dibelah menjadi PPTS di etanol hangat. Terima kasih, itu tambahan dari saya. Baiklah, terima kasih untuk jawaban dari teman-teman. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa apabila kondisi reaksi saat memasukkan gugus pelindung tidak stabil, maka gugus lain yang memiliki sifat yang sama yang seharusnya tidak bereaksi akan ikut serta bereaksi juga, dikarenakan kestabilan ini pada reaksi tersebut.
di mana kita ketahui bahwa gugus pelindung ini adalah suatu gugus fungsional yang digunakan untuk melindungi gugus tertentu supaya tidak turut bereaksi dengan reaksi atau pelarut selama proses sintesis kimia berlangsung. Gugus pelindung tersebut ditambahkan ke dalam molekul melalui modifikasi kimia pada suatu gugus fungsi untuk mencapai kemoselektivitas pada reaksi kimia selanjutnya. Misalnya pada eter tetrahidropiranil yang merupakan gugus pelindung yang stabil akan dihapus oleh asam katalis hidrolisis. Baiklah, terima kasih. Oke, kita lanjutkan pada permasalahan berikutnya. Dinora, kami persilakan. Baiklah, selanjutnya pada permasalahan saya terdapat gambar. Pada gambar tersebut terdapat gugus pelindung apa yang dapat digunakan dalam sintesis tersebut. Baiklah, bagi teman-teman yang bisa menjawab, dipersilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Denora. Menurut saya, transformasi keseluruhan yang diperlukan pada gambar di atas adalah ester menjadi alkohol primer. Ini merupakan pengurangan ester yang membutuhkan LiAlH4 yang kemudian akan mengurangi keton yang tidak kita inginkan. Sehingga, untuk menghindari ini, maka digunakan LiAlH4 yang akan mengubah keton menjadi gugus fungsi yang berbeda terlebih dahulu. Nah, yang kemudian pelindung tersebut dapat dihapus dengan menggunakan asam sehingga akan mengembalikan keton ke bentuk semula. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudari Zulia. Tapi menurut saya jawaban dari Saudari Zulia belum tepat karena dia belum menjelaskan gugus fungsi tersebut berubah menjadi bentuk apa gitu. Jadi bagi teman-teman yang bisa menjelaskan, dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menambahkan jawaban dari Saudari Zulia. Secara konseptual, LiAlH4 seperti melindungi gugus keton yang terdapat pada senyawa di atas sambil dilakukan reduksi ester menjadi alkohol primer. Keton tersebut dilindungi sebagai asetal. Nah, asetal inilah yang disebut dengan gugus fungsi berbeda tadi. Kemudian ketika reduksi telah terjadi, maka gugus pelindung ini dapat dihilangkan dengan menggunakan asam dan asetal tersebut akan kembali pada bentuk semula menjadi keton dan ini dinamakan deproteksi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Denora. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudari Zulia dan Tata. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pelindung yang dapat digunakan dalam sintesis tersebut adalah LiAlH4 yang digunakan untuk menjadi pelindung pada sintesis ester menjadi alkohol. Kemudian melindungi keton yang akan diubah menjadi asetal dan akan diubah kembali menjadi bentuk semula yang disebut dengan nama deproteksi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Erma Johar. Oke, terima kasih kepada Saudara Denora. Baiklah, kita akan lanjut pada permasalahan berikutnya, yaitu permasalahan Maksita. Kepada Maksita, kami persilakan. Baiklah, permasalahan saya yaitu mengapa kebasaan amina mempengaruhi masuknya gugus pelindung. Bagi teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya Wafika Alfia Ramadhani ingin menjawab permasalahan Maksita, yaitu tingkat kebasaan suatu amina mempengaruhi untuk masuknya suatu gugus pelindung. Sebagai persoalan, misalkan suatu amina primer mengikat gugus fenil. Hal ini mengakibatkan sifat kebasaan amina menurun karena terjadinya delokalisasi elektron. Oleh karena itu, gugus
Oleh karena itu, gugus pelindung seperti benzil tidak selektif jika digunakan. Akibat terjadinya delokalisasi elektron tersebut, maka dibutuhkan gugus pelindung yang lebih selektif dalam memproteksi gugus amina tersebut. Gugus pelindung tersebut ini ialah gugus asetil yang mengakibatkan amina membentuk amida. Terima kasih. Baiklah, menurut saya jawaban dari saudari Wafika ini kurang tepat. Apakah teman-teman ada? Baiklah, saya Denora Situmorang dengan 056 akan mencoba menambahkan jawaban dari saudari Wafika, yaitu amina adalah senyawa organik dan gugus fungsi yang mengandung nitrogen basa dengan pasangan elektron bebas. Perlindungan nitrogen terus menarik banyak perhatian dalam berbagai bidang kimia, seperti peptida, nukleosida, polimer, dan sintesis ligan. Tingkat kebasaan suatu amina mempengaruhi untuk masuknya suatu gugus pelindung. Sebagai persoalan, misalkan amina primer mengikat gugus penil. Hal ini mengakibatkan sifat kebasaan amina menurun karena terjadinya delokalisasi elektron. Oleh karena itu, gugus pelindung seperti benzil tidak selektif jika digunakan akibat terjadinya delokalisasi elektron tersebut. Maka dibutuhkan gugus pelindung yang lebih selektif untuk memproteksi gugus amina tersebut. Gugus pelindung tersebut ialah gugus asetil yang mengakibatkan amina membentuk amida. Amina primer dan sekunder mudah mengalami oksidasi, sehingga harus dilakukan reaksi metilasi, di mana reaksi metilasi biasa dilakukan dengan Grignard. Baiklah, sekian tambahan dari saya kembalikan kepada saudari Masita. Baiklah, menurut saya jawaban dari saudari Wafika dan saudari Denora ini sudah tepat. Maka dapat saya simpulkan tingkat kebasaan suatu amina mempengaruhi untuk masuknya suatu gugus pelindung. Sebagai persoalan, misalkan suatu amina primer mengikat gugus penil. Hal ini mengakibatkan sifat kebasaan amina menurun karena terjadinya delokalisasi elektron. Oleh karena itu, gugus pelindung seperti benzil tidak selektif jika digunakan akibat terjadinya delokalisasi elektron tersebut. Maka dibutuhkan gugus pelindung yang lebih selektif dalam memproteksi gugus amina tersebut. Nah, gugus pelindung tersebut ialah gugus asetil yang mengakibatkan amina membentuk amida. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada saudari Masita. Oke, kita sudah sampai pada akhir dari diskusi kita malam ini. Maka terima kasih untuk teman-teman atas permasalahannya dan kita telah menjawab bersama-sama. Maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.